Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati, program studi pendidikan biologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembelahan sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama yaitu pembelahan sel prokariotik. Pembelahan sel prokariotik sering disebut dengan pembelahan Binner atau pembelahan secara amitosis. Pembelahan ini sering terjadi pada bakteri. Pembelahan ini terjadi secara langsung, yaitu diawali dengan penggandaan atau duplikasi materi genetik yang kemudian didistribusikan ke masing-masing kutub yang berlawanan dengan dua bagian yang sama persis. Di sini saya akan mencoba menggambarkan pembelahan bakteri atau pembelahan Binner. Di sini selnya memanjang dan kemudian materi DNA-nya diduplikasi atau direplikasi seperti itu. Kemudian tahap kedua sudah mulai terbentuk sekat dari kedua masing-masing DNA seperti ini. Kemudian yang ketiga terbentuk dua dinding sel yang sempurna. Tahap terakhir, sel membelah, terbagi dua, memisahkan diri. Yang kedua yaitu pembelahan sel eukariotik. Pembelahan sel eukariotik terbagi atas dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan kromosom induknya. Pembelahan mitosis ini melalui beberapa tahap, yaitu tahap interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama adalah interfase. Nah, interfase ini sering disebut sebagai fase istirahat atau fase persiapan, di mana interfase ini terbagi atas tiga fase, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 yaitu pengumpulan bahan-bahan untuk pembentukan materi sel baru. Kemudian yang kedua yaitu fase S atau fase sintesis. Nah, di sini terjadi penyusunan materi-materi sel seperti kromosom, DNA, dan organel-organel sel secara sempurna. Kemudian yang ketiga fase G2. Nah, fase ini atau terjadi penggandaan, yaitu semua materi yang dibentuk pada fase S atau fase sintesis akan digandakan, sehingga pada saat terjadi pembelahan sel, sel anak akan mendapatkan bagian yang sama seperti sel induknya, begitu. Kemudian yang kedua, tahap profase. Tahap profase ini memiliki ciri-ciri, yaitu sentriolnya sudah muncul dan inti sel atau nukleusnya mulai menghilang. Yang ketiga, metafase. Metafase ini memiliki ciri-ciri
sentriolnya sudah berada di ujung di masing-masing kutub. Kemudian kromosom berada pada bidang ekuator dan gelendong pembelahan sudah mulai nampak. Kemudian anafase. Anafase ini kromosom berpisah dan masing-masing pergi ke kutub yang berlawanan. Kemudian yang terakhir adalah telofase. Nah, tahap telofase ini sudah mulai terbentuk adanya 2 sel anakan yang baru. Di sini saya sudah menggambarkan proses dari mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase interfase, tahap interfase tidak saya tuliskan karena merupakan fase persiapan atau fase istirahat langsung ke tahap profasenya. Di sini ini merupakan sentriol. Sentriolnya sudah mulai nampak, dan ini nukleus atau inti sel terputus-putus karena sudah mulai menghilang, dan ini adalah kromosom. Sentriol, inti sel, kromosom. Kemudian tahap metafase. Sentriol sudah berada pada masing-masing kutub yang berlawanan. Ini sentriol, dan ini kromosom berada pada bidang ekuator, dan ini adalah gelendong pembelahan. Gelendong pembelahan sudah muncul, sudah nampak. Kemudian tahap anafase, kromosom masing-masing berpisah dan pergi ke kutub yang berlawanan, seperti ini. Kemudian tahap akhir atau telofase, sudah mulai adanya sekat, adanya sekat dan sudah mulai terbentuk, terlihat adanya 2 sel anakan baru. Masing-masing kromosom berpisah sangat jauh dan sudah mulai terbentuk 2 sel anakan baru. Kemudian selanjutnya adalah tahap atau pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini bertujuan untuk menghasilkan sel kelamin, yang nanti sel gamet ini yang akan melakukan fertilisasi untuk menghasilkan keturunan yang baru. Nah, pada dasarnya pembelahan meiosis ini sama dengan pembelahan mitosis. Namun pada meiosis dia tahap atau prosesnya berulang, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 sama dengan mitosis, meiosis 2 sama dengan mitosis, namun tidak diiringi dengan adanya tahap interfase. Meiosis 1 dia terjadi penggandaan atau duplikasi kromosom atau kromatid. Pada meiosis 2 dia tidak terjadi duplikasi atau penggandaan kromosom. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tahap meiosis 1. Meiosis 1 kromosomnya mengalami penggandaan dan menghasilkan 4 sel anakan. Tahap pertamanya yaitu profase. Tahap profase ini terbagi atas 4 tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, dan diploten. Untuk leptoten dia terbentuk kromosom dan kromatid dan nukleusnya menghilang. Untuk profase leptoten ini
terbentuk kromosom dan kromatid, nukleus menghilang. Dia sama persis pada tahap mitosis bagian interfasenya. Kemudian zigoten terbentuknya gelendong pembelahan dan membran inti melebur. Pakiten gelendong inti sempurna melekat di kinektor kromosom. Kemudian diploten kromatid mengganda. Jadi perbedaan antara meiosis 1 dan meiosis 2 ada di diploten ini. Kalau di meiosis 1 dia terjadi penggandaan kromosom kromatid pada tahap profasenya ini, begitu. Kemudian tahap metafase 1, dia pasangan kromatid sejajar di bidang ekuator. Kalau metafase ini pada mitosis dia sama dengan proses pada tahap metafase. Kemudian anafase 1, pasangan kromatid membelah dan masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, pada tahap anafase 1 ini di bagian kromatidnya membelah, bergerak ke kutub yang berlawanan. Ini sering terjadi crossing over atau pindah silang. Pada saat kromatid dia membelah dan berpindah, seringkali terjadi pindah silang antara masing-masing kromatid gitu. Kemudian telofase 1 terbentuknya sekat sitokinesis, sama seperti bagian telofase pada bagian mitosis, yaitu sudah mulai nampak 2 sel anakan yang baru. Setelah itu masuk pada tahap meiosis 2. Meiosis 2 ini meliputi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Untuk profase 2, perubahan yang terjadi sama dengan profase 1, tetapi tidak mengalami diploten. Nah, jadi untuk metafase 2 ini dia tidak terjadi penggandaan kromatid, sehingga sel anakan nanti yang dihasilkan dia menghasilkan kromosom yang hanya setengah dari kromosom induknya, begitu. Kemudian untuk metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 sama persis prosesnya pada tahap meiosis 1 maupun mitosis, gitu. Yang mana pada tahap metafasenya pasangan kromatid sejajar di bidang ekuator dan sentriolnya berada pada masing-masing kutub yang berlawanan. Kemudian untuk anafasenya kromatid membelah dan pergi ke masing-masing kutub yang berlawanan. Kemudian tahap telofase sudah mulai terbentuk 2 sel anakan yang baru. Demikianlah proses pembelahan sel prokariotik dan eukariotik dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.